nggak pernah, dijaga sama Allah. Sempat pernah ada riwayat yang mengatakan ketika masa kecilnya ada teman-teman orang Mekah bilang, yuk ke sana yuk, asik di sana ada perempuan joget-joget kata gitu. Nah, Rasulullah sempat punya rasa penasaran karena belum pernah lihat kan, gimana sih perempuan joget-joget kan gitu. Malam hari, ya kejadian biasa orang-orang jahiliyah, mereka mah pesta malam perempuan sama seperti sekarang orang-orang yang maksiat. Ketika Rasulullah pengen berangkat, Allah berikan rasa ngantuk, akhirnya Rasulullah tidur. Besok hari kata teman-teman, kemana lo, udah ditungguin ada teman datang. Ya udah kata Rasulullah, nanti malam lagi ya. Begitu mau berangkat, Allah kasih lagi rasa ngantuk, tidur. Sampai 3 hari berturut-turut, akhirnya kata Rasulullah, memang aku nggak boleh ke sana. Subhanallah, begitulah Allah menjaga Rasulnya dari masih kecil, nggak pernah menyentuh namanya maksiat, nggak pernah namanya menyentuh keharaman, kesyirikan, nggak pernah. Nah, itu sampai dewasa, ketika sudah usia 40 tahun, makanya Rasulullah tuh jenuh, galau, melihat ini nggak boleh, tapi dia nggak tahu yang boleh, yang benar itu mana, karena dia nggak dapat wahyu. Dia cuma dalam hatinya berontak, ini mah yang begini-begini ini nggak benar, ini jahil, ini bodoh, ini. Pergi ke Jabal Nur, menyepi dari 1 Ramadan sampai 26 Ramadan, cari siapa sih yang benar nih, apa sih yang benar nih, cuma nggak dapat wahyu, gimana nih, hatinya berontak, nggak benar, tapi saya nggak tahu yang benar itu apa. Malam harinya, di malam hari yang begitu sunyi, ini malam hari jemaah, antum tahu sekarang aja di Jabal Nur itu nggak ada orang tinggal di atas, nggak ada, saking tingginya, ngapain orang tinggal di atas, turunnya susah, dan akses naiknya pun nggak ada aspal, pakai tangga. Memang nggak ada aspalnya, gimana aspal begini mobil, nggak bisa. Dari dulu sampai sekarang, dan dulu di zamannya Nabi nggak ada namanya listrik, berarti kalau udah malam gelapnya bukan main. Saya pernah nginap semalam di situ, nginap doang, diajak teman, bukan mau sholat, bukan. Karena waktu itu ya kita liburan kuliah, ya daripada nggak ngapa-ngapain, ayolah kita nyate-nyate di atas, maksudnya nyate di atas kan enak tuh sambil memandang view Ka'bah malam-malam. Gelapnya bukan main, cuman kalau di Masjidil Haram kelihatan lampu-lampu gitu karena kan tinggi. Kota Mekah kelihatan, masya Allah, gemerlap. Cuman di dalam situ kita kegelapan, karena alhamdulillah kita cuma bawa senter doang gitu. Cuman kita nggak ngerti emang, gelap banget subhanallah. Apalagi zaman Nabi Muhammad, sama sekali nggak ada listrik ya. Malam-malam nih, tiba-tiba datang malaikat Jibril, disebutkan dengan sosok yang menjumpainya seperti laki-laki berbaju putih. Jadi dia, malaikat Jibril nggak menampakkan sosok aslinya. Pertama sekali ditampakkan dulu jelmaan berupa laki-laki, datang malam-malam tiba-tiba. Padahal malam hari selama 26 hari Rasulullah di situ nggak ada yang pernah naik ke atas. Rasulullah cuma sendiri, tiba-tiba ada orang nggak tahu muncul tiba-tiba, bukan dari bawah, muncul tiba-tiba. Disebutkan dalam riwayat, malaikat Jibril ini datang dengan sosok laki-laki berpakaian putih, dan di tangan kanannya itu ada kotak, di dalam kotak itu ada berisi kitabullah Al-Qur'anil Karim. Datang malaikat Jibril, langsung mengatakan, Iqra ya Muhammad. Dibuka itu kotaknya, dikasih nampak, baca. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Kan Rasulullah Nabi Ummi, nggak bisa baca Rasul. Tapi kita udah bilang di pertemuan yang lalu, ini bukan kekurangan, ini bukan aib, ini bukan hinaan. Nggak sama seperti kita ya, Rasulullah itu utusan Allah. Kalau kita kan kalau nggak bisa baca, tahun sekarang 2021 lo nggak bisa baca, kemana aja kan gitu. Sekarang soalnya wajib belajar semua oleh pemerintah, nggak ada yang nggak boleh belajar, sekolah wajib. Makanya ya tidak ada lagi namanya tidak bisa baca dan tulis. Aib itu kalau nggak bisa baca dan tulis. Nah zamannya Rasul nggak bisa baca dan tulis, tujuannya ada, Allah yang suruh, Allah yang bikin, Allah yang perintahkan agar membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ini terbukti sampai sekarang. Membantah mereka yang mereka menuduh Rasulullah itu mengarang-arang, mengutip hasil daripada Taurat dan Injil. Quran itu bukan dari wahyu, dia cuma mencuri-curi daripada Taurat dan Injil. Dia baca Taurat dan Injil, habis itu dia tulis, dia bilang ini Al-Quran. Padahal Injil juga kata orang-orang Nasrani. Dibantah, dari mana dia ngarang, dari mana dia baca, nulis sama baca aja nggak bisa, boro-boro mau ngambil Taurat dan Injil. Nah gitu jemaah ya. Nah datang tuh malaikat Jibril, Iqra, baca. Kata Rasulullah, saya nggak bisa baca. Sekali diambil sama malaikat Jibril, dipeluk, dilepasin lagi. Iqra, baca, kedua kalinya. Kata Nabi Muhammad, nggak bisa baca. Diambil lagi Rasulullah, dipeluk. Nih
saking kencangnya pelukan mereka Jibril, kata Rasulullah SAW, dia hampir tidak bisa bernapas. Karena mereka Jibril, biarpun dia menjelma jadi manusia, kekuatannya tetap malaikat. Zu syadidul quwa dalam surah An-Najm, ya. Lepas, baca, nggak bisa. Peluk lagi ketiga kalinya, dilepas lagi, baca. Akhirnya Nabi Muhammad ketiga kali dipeluk. Dia ganti jawaban Rasulullah. Dibilang, apa yang mau saya baca? Udah 3 kali dibilang nggak bisa baca, diulang-ulang lagi kan gitu. Apa yang mau saya baca? Kesini. Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 surat Al-Alaq sampai 5. Dihafal langsung sama Rasulullah. Rasulullah nggak bisa baca, tapi sekali dia dengar dia hafal. Itulah kehebatan Rasulullah. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi memorinya ngalahin komputer. Komputer aja terkadang udah kita save data, kadang kena virus kan gitu. Rasulullah nggak pernah kena virus memorinya. Ya, Rasulullah awet. Sekali dengar, kita 100 kali dengar aja belum hafal kan gitu. Dia sekali dengar dan nggak pernah hilang, tersimpan di memorinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba malaikat Jibril udah selesai, langsung hilang, plung, macam setan. Nih, antum lihat nih jamaah, biar antum tahu Rasulullah itu bukan penakut. Memang disebutkan begitu diturunkan wahyu, selesai wahyu diturunkan, gemetaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keringat dingin, bukan karena ketakutan. Dan ini wajar manusiawi. Antum melihat gitu tiba-tiba ping hilang, gimana coba? Hilang macam di TV, ya, macam jin gitu hilang, ping. Padahal di depan mata tadi, udah meluk lagi, tahu-tahu mana orangnya? Gimana nggak gemetar dingin jemaah? Ini Rasulullah, manusia, itu namanya sifat manusiawi, wajar punya rasa takut kepada singa, kepada hewan. Itu namanya khauf tabi'i, khauf yang biasa manusia lah. Kalau manusia nggak punya rasa takut bukan manusia berarti. Manusia ya wajar takut, manusia ya wajar bahagia, manusia wajar nangis. Kalau enggak bukan manusia. Nah, hilang tuh malaikat Jibril, hilang ya, panik lah, langsung lari Rasulullah SAW turun ke bawah. Lari itu jaraknya 30 menit itu turun. Ya, ketika turun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di bawah, ternyata ada panggilan dari atas ufuk langit manggil, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Jibril. 3 kali, anta Rasulullah wa ana Jibril. Ini pengesahan bahwasannya sekarang engkau Rasulullah dan aku temanmu Jibril. Sengaja yang manggil siapa? Malaikat Jibril di atas ufuk langit. Begitu moleh Rasulullah SAW ke atas, subhanallah, kelihatan 600 sayapnya malaikat Jibril. Ini 600 baru sayapnya doang jemaah. Nanti kita baca, ada dalilnya dalam Al-Quran. 600 baru sayapnya doang. Yang mana kata Rasulullah, sayapnya itu satu aja, bukan 600, satu aja. Kalau dikepakkan begini, itu hancur semua dunia dan langit. Kalau dia begini kan, ya, seperti kepakan sayap burung, dikepakkan begini, hancur semuanya. Dan masih ada sisanya, itu kan baru satu, 600 totalnya. Ya, perjalanan disebutkan antara bahu dan kupingnya itu 500 tahun orang naik kuda. Berarti besar. Itu baru antara telinga dan bahu. Dan itu baru sayapnya, tubuhnya wallahu alam. Nggak mungkin kalau tubuhnya kecil sayapnya 600 kan gitu. Dan satu sayap aja bisa ngancurin bumi dan langit, nggak mungkin kalau cuma kecil. Besar, dan itu jumlahnya 600. Tambah gemetar lagi Rasulullah sampai ke rumahnya Khadijah. Makanya di situ Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, Zammiluni, selimutin aku. Dia ngelihat tiba-tiba hilang. Habis itu begitu dia lihat ke atas, ternyata begitu gede. Gimana nggak gemetar itu keringat dingin. Biar antum tahu nggak gampang Rasulullah menerima wahyu. Makanya antum kalau gampang banget menolak firman Allah, subhanallah. Kadang ada orang begitu, gampang banget mengatakan, ini nggak benar. Padahal Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Nggak benar. Berkuasa bukan beristiwa. Enak banget nggak benar. Subhanallah. Padahal Rasulullah itu menerimanya nggak gampang ya. Keringat dingin sampai gemetar semua badan. Nggak usah jauh-jauh lah, kita aja kalau ngeliat malam hari ada yang putih-putih gerak-gerak kan udah takut.
Padahal tahu-tahu jemuran baju. Tapi karena tadi itu banyak nonton film horor. Ini film horornya yang bikin rusak akidah nih. Jangan ajarin anak-anak kita sering nonton film horor, dah. Nggak usah. Karena biarpun nggak horor, mungkin ada apa namanya, semi lucu-lucunya mungkin ya. Tapi terkadang orang-orang kafir itu menyelipkan akidah-akidah yang nggak benar. Salah satunya itu, mana ada film sering itu orang sekarang doyan kan film Korea. Katanya kalau udah mati turun lagi ruhnya, inkarnasi. Dari mana inkarnasi? Emang malaikat mungkar dan nakir kuburan kecolongan? Reinkarnasi. Malaikat maut berarti kemana itu dia bawa ruhnya? Nggak ada reinkarnasi. Hati-hati jemaah, itu dakwah orang kafir tuh. Nggak terasa emang kita nonton film Korea kan gitu ya. Asik gitu. Kan ada tuh, udah mati, habis itu pergi ke pengadilan langit, dihukum, oh kamu bisa lagi turun menjadi si fulan, reinkarnasi. Nah, repot kan? Nggak ada reinkarnasi jemaah. Sama, itu juga dikopi daripada akidah orang-orang yang dikatakan ahlu sufi ya, mengatakan kalau mayat sudah mati, itu ruhnya 40 hari di rumahnya. Lah kemana mungkar dan nakir? Bisa jalan-jalan 40 hari, hari Jumat, malam Jumat. Nggak ada jemaah. Orang sudah mati, dicabut nyawanya, kemudian diberikan menghadap kepada Allah, kemudian dikembalikan kepada kuburannya. Di situ mungkar dan nakir bertanya. Kalau dia aman selamat, dia dapat kenikmatan surga sebelum dia masuk surga. Kalau enggak, habis dicambuk dan disiksa. Enggak ada waktu pengen jalan-jalan, ntar malam Jumat izin ya. Izin. Emang malaikat bisa disogok izin. Izin dari mana? Kemana? Ke rumah malam Jumat. Selama 40 hari. Enggak ada jemaah. Hati-hati, itu akidah enggak benar, syirik. Kita belajar tauhid. Tauhid itu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Hati-hati. Rasulullah dakwahnya itu di kota Mekah 13 tahun yang diajak cuma bertauhid kepada Allah. Karena pentingnya tauhid. Bahaya syirik. 13 tahun ngajak orang Mekah itu. Tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak orang bilang la ilaha illallah tapi nggak tahu maksudnya. La ilaha illallah itu tidak mengibadahi kecuali Allah semata. Dan ibadah itu harus kita pahami dengan 3 tauhid tadi. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah itu dia jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari Rasulullah sampai ke rumah Khadijah. Ya, Rasulullah lari sampai rumah Khadijah, kemudian mengatakan, "Zammiluni, selimutin aku, udah kedinginan, gemetar nih, takut nih, selimutin." Khadijah adalah istri yang solehah. Nah ini pelajaran juga buat para ummahat, buat para ibu-ibu, ya, dan juga buat semuanya yang berkeluarga. Kita harus punya manajemen dalam rumah tangga jemaah. Harus ada yang kita prioritaskan, ada yang kita undurkan, ada yang kita pentingkan, ada yang kita nomor 2kan. Itu harus ada yang begitu. Perhatikan Khadijah. Khadijah ini istri Rasulullah. Rasulullah udah 26 hari nggak pulang ke rumah. Dari awal Ramadan sampai 26 Ramadan itu di atas gunung. Dan dia bawa perbekalannya. Dia nggak balik. Semua ada makanannya di situ. Tiba-tiba pulang malam-malam, gemetaran, ketakutan. 26 hari nggak pulang, nggak ada kabar. Tapi Khadijah nggak marah. Coba kalau istri sekarang 26 hari nggak pulang, nggak ada kabar. Dulu kan nggak ada WA, nggak ada WhatsApp, nggak ada kabar, tiba-tiba pulang suruh selimutin. Enak aja, kemana lo? Ada lagi yang nambah? Ada bawa duit nggak? 26 hari nggak pulang, nggak bawa duit. Oh udah, nggak dibukain pintu kan gitu. Pulang-pulang enak aja, pengen bobok langsung. Oh, bobok, kemana? Apalagi kalau cium parfum wanita. Oh, jangan-jangan kayaknya. Tuh bau parfum siapa tuh? Subhanallah. Udah macam-macam udah. Belajar husnuzan untuk semua orang, khususnya para ummahat, para ibu-ibu. Ya, husnuzan aja udah, nyantai, berbaik sangka. Nanti kalau dia sudah tenang, nggak apa-apa kita tanya. Lagi pula kita nggak usah harus panik begitu. Ya, 26 hari dia nggak pulang, kita kalau seandainya kita orang beriman nih, kita tahu setiap manusia, setiap muslim itu punya raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang mengucap satu ucapan pun kecuali dicatat sama raqib dan atid. Tenang aja. Kalau memang dia zalim, kalau memang dia berkhianat, akan Allah tampakkan. Allah Maha tahu, itu malaikat nggak berhenti nyatat. Jadi sebenarnya nggak usah kita panik juga, tenangin aja dulu. Begitu para ummahat, mungkin bisa jadi dia terlambat pulang, mungkin karena ada urusan, mungkin karena bannya bocor di jalan, mungkin kan gitu. Kalau melihat bajunya compang-camping, lagi panik, jangan kita berondong dengan pertanyaan. Kadang ada para ibu begitu.
Karena saking paniknya, orang lagi capek, orang lagi mungkin kehujanan, basah, belum apa-apa, dari mana aja, ini nggak dengar kabar, waduh, jangan-jangan kamu datang, jangan. Tambah hancur lah rumah tangga. Orang kalau lagi capek, lagi panik, lagi kesel, ditembak dengan pertanyaan-pertanyaan, ya hancur lah. Naik emosi, marah, ribut, rumah tangga hancur. Ujung-ujungnya, saya nggak mau lagi sama kamu memang nggak ada baiknya. Udah. Nah, jangan. Yang ibunya, yang bapaknya juga sama. Udahlah. Yang bapak-bapaknya juga jangan kadang begitu. Ada seorang suami terlalu curiga sama istrinya. Handphone istrinya habis, dia periksa semua. Padahal di situ teman-teman perempuan semua kan gitu. Udahlah, kalau memang antum memang itu tanya aja, nggak usah juga pas dia lagi keluar periksa. Tanya aja itu ada siapa tuh, kok sering chattingan itu, kasih nampak. Dan sebenarnya kalau kita seorang muslim, betul-betul kita beriman, kita yakin raqib dan atid nggak lepas itu nyata, selesai. Dia selamat di dunia, nggak selamat di akhirat. Apa masalahnya? Nggak ada masalahnya kan? Nggak kena di sini, lo kena di akhirat, selesai urusan. Di akhirat lebih parah. Dunia mungkin cuman paling apa kan bisa dicari. Kalau di akhirat gimana kita cari? Selesai udah urusannya di akhirat. Nah, itu dia jemaah. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zammiluni, minta diselimutin. Ya, maka Khadijah selimutin, begitu udah tenang, Rasulullah udah agak tidak lagi ketakutan, baru di situ Khadijah nanya, "Ada apa wahai Muhammad suamiku?" Dia nggak nanya, "Dari mana?" Nggak, "Ada apa?" Maka Rasulullah cerita, "Aku tadi 26 hari di Gunung An-Nur, aku pengen bertafakur, memikirkan tentang apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, orang Quraisy nggak benar, aku pengen cari kebenaran. Tiba-tiba 26 hari nggak ada orang naik ke atas, malam-malam datang itu orang pakai baju putih, suruh aku baca, habis itu dipeluk 3 kali. Begitu udah dibilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana. Begitu aku lari, ternyata ada orang di atas manggil. Begitu aku lihat, ternyata betul-betul besar bentuknya, malaikat Jibril." Ceritain semuanya. Baru kata Khadijah, nah ini perhatikan juga nih para ummahat, para ibu-ibu, ya, para istri, para akhwat yang bakal menjadi calon sebagai istri, ya, yang semua bakal memiliki rumah tangga. Perhatikan, suami ketakutan begitu, dia lagi nggak tenang, dia cerita semua, dengerin aja. Begitu udah selesai, kasih jawaban yang tenang, bukan jawaban yang bikin tambah panik. Kadang ada orang begitu, suaminya lagi masalah, bisnisnya lagi masalah, banyak hutang, dia kan curhat pulang ke rumah, yang dia percaya istrinya. Kan di rumah siapa lagi yang pengen dia curhatin? Ya istrinya doang lah, emang tetangga. Nah, curhat sama istrinya, "Aku begini, bisnisku lagi susah, lagi ditipu orang, banyak hutang." Istri jawabannya apa? "Nah, itu kualat sama saya." La ilaha illallah, jangan ditambah lagi masalah toh. Lihat Khadijah, begitu dia dengar curhatan Nabi Muhammad, apa kata Khadijah? "La tahzan, jangan sedih suamiku. Innaka tasilur rahim wa tut'imul yatama." Kau kan selama ini menyambung tali silaturahim yang putus, selama ini kau suka bantu anak yatim, kasih makan orang miskin. Tenang aja, Allah nggak akan mengecewakanmu. Kau tuh orang baik. Begitu seharusnya jawabannya, "Tenang suamiku, bisnis itu memang begitu, turun naik, nanti akan Allah gantikan yang lain. Lagi pula memang dunia ini ada tempat ujian dan cobaan, yang penting kita sabar. Kalau sabar nanti Allah berikan pahala, Allah berikan lagi harta yang lain." Begitu, insya Allah berikan hidayah. Orang yang berhutang nggak mau bayar itu Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan itu sebagai tambahan pahala di akhirat, karena orang berhutang tapi nggak mau bayar. Kan gitu seharusnya, tenang. Nah, ini kalau istrinya aja udah nggak bisa kasih ketenangan, siapa lagi yang mau bantu? Di rumah aja rasanya udah macam neraka kan gitu. Orang pulang ke rumah tuh pengen aman, pengen nyaman, pengen tenang, ada istri, curhat. Makanya rumah itu surga kan begitu. Baitu jannati, rumah itu udah macam neraka, makanya sering keluar tuh suaminya keluar. Nggak betah, jangan begitu. Ya, nah ini untuk manajemen rumah tangga. Jadi harus kita punya cara, kita harus punya manajemen. Kalau nggak hancur rumah tangga kita jemaah. Ya, pinter-pinterlah dalam mengelola, baik itu suami maupun istri. Pinter-pinter dalam bersikap, pinter-pinter dalam bercakap, ngomong. Ada yang diprioritaskan, ada yang ditahan. Ada yang harus kita sabar dulu, baru nanti kita bertanya. Ya, ada yang memang di situ pantas untuk ditanya terlebih dahulu, ada yang nggak pantas ditanya terlebih dahulu, ada. Harus diatur begitu.
Kalau enggak, habislah. Ya, dikit-dikit cerai, habis kan. Subhanallah, pengadilan yang paling penuh setiap hari itu pengadilan cerai ya, pengadilan agama. Pengadilan agama itu nggak pernah kosong. Asik begitu aja manajemen. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sampai pukul berapa kita nih? 17.10. Kita berbuka 17.45 ya. Baik, kita lanjutkan materi atau kita jadikan sesi tanya jawab? Kita belum masuk kepada proses ya diangkatnya Nabi dan Rasul sekaligus wahyu apa saja yang diturunkan 1, 2, dan 3 secara berurut. Tadi kita udah bilang yang pertama al-alaq, kemudian ada yang kedua dan ketiga. Kita lanjutkan materi atau kita jadikan sesi tanya jawab? Lanjut materi sampai pukul 17.20 ya. Kita kasih sesi tanya jawab 20 menit. Baik. Khairan insyaallah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Rasulullah curhat ya, ngasih tahu masalahnya, problemnya, akhirnya Khadijah binti Khuwailid kasih ketenangan dengan jawaban yang tadi kita bilang, tenang aja, engkau nggak bakal disakitin, engkau nggak bakal dizalimi karena engkau orang baik. Setahu saya sebelum kejadian ini kau suka kasih makan orang yatim, kau suka kasih makan orang miskin, suka nyambung tali silaturahim begitu. Nah, keesokan harinya, ini kan malam kejadiannya, keesokan harinya Khadijah binti Khuwailid membawa Rasulullah kepada keponakannya ya, kepada keponakannya yang seorang pendeta Nasrani ya, Warakah bin Naufal, namanya adalah Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Nah, dibawa ke situ, dan dia pendeta Nasrani yang memahami kitab Injil yang murni. Ceritalah Rasulullah kepada Warakah bin Naufal, wahai Warakah bin Naufal, begini, kasih tahu semua kejadian malam itu. Warakah bin Naufal dengerin. Begitu udah selesai, kata Warakah bin Naufal, udah selesai ceritanya, udah. Langsung kata Warakah bin Naufal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia muslim, dia masih yakin tentang Taurat atau tentang Injil yang murni. Dia masih pelajari itu, murni, belum dirubah. Dia masih bertauhid kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namusal Akbar. Kata Warakah bin Naufal, yang datang kepadamu wahai Muhammad itu adalah namus. Namus itu kalau tidak dalam kamus bahasa Arab namanya nyamuk, tapi kalau zaman dulu itu adalah namus, diberikan nama kepada makhluk yang besar dan bersayap, namus. Memang kalau arti dalam kamus bahasa Arab nyamuk ya, tapi di zaman itu namus juga diitlakkan kepada makhluk yang besar tapi punya sayap. Siapa? Malaikat. Malaikat itu kan makhluk. Nah, namus akbar yaitu makhluk yang besar bersayap gitu, besar sekali, dan itu datang kepada para nabi dan rasul, kata Warakah bin Naufal. Jadi Warakah bin Naufal memberikan kabar gembira, engkau wahai Muhammad nabi dan rasul, karena si namus akbar tidak mungkin datang kecuali kepada nabi dan rasul aja. Jangan sedih, jangan takut, tenang aja, engkau adalah nabi dan rasul, dan kalau nanti ya engkau mendapatkan perintah dan umatmu menolak, aku akan menjadi pengikutmu yang pertama. Jadi Warakah bin Naufal sudah siap mau beriman, cuman masalahnya Nabi Muhammad waktu itu belum dapat perintah, kan baru diangkat menjadi nabi dan rasul, belum ada perintah ikutin saya, belum ada perintah sholat, belum ada, baru diangkat menjadi nabi dan rasul aja. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Warakah bin Naufal memberikan kabar gembira itu, maka selama 6 bulan Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. 6 bulan Rasulullah nunggu, mana datang lagi nggak malaikat Jibril? Nggak datang 6 bulan lamanya. Jadi cuma al-alaq doang, udah selesai. 6 bulan nggak ada lagi. Rasulullah sudah melihat ke kiri ke kanan, nggak ada. Nah, ini ada hikmahnya jemaah. Ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan 6 bulan Rasulullah tanpa wahyu. Dibiarkan aja begitu, bukan berarti nggak sayang, bukan. Yang pertama, hikmahnya apa kata para ulama? Agar rasa takut Rasulullah kembali normal. Biar nggak ketakutan, kan baru melihat begitu tragedi kejadian, siapa yang nggak takut? Dan itu takutnya terniang-niang. Nanti kalau dimunculkan lagi malaikat Jibril, tambah takut lagi, tambah trauma kan gitu. Nah, biarin aja 6 bulan, biar dia tenang, biar dia lupa tentang kejadian yang mengerikan itu bagi Rasulullah. Karena itu pertama kali. Yang kedua, agar apa?
agar Rasulullah SAW timbul rasa rindu. Namanya orang sudah lama nggak jumpa kan rindu, ya kan, kangen, pengen ketemu. Tapi kalau tiap hari kan bosan kan gitu. Nah, sengaja 6 bulan biar Rasulullah bertanya, mencari, akhirnya orang rindu. Begitu rindu dipertemukan dengan wahyu, senenglah hatinya. Nah, itu maksudnya. Nah, setelah 6 bulan itu baru Allah turunkan firman-Nya. Ya, baru Allah turunkan, dan ini langsung perintah untuk sholat di tengah malam. Dan ini kekhususan untuk Nabi, wajib untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Nanti bisa buka baca sendiri terjemahannya, surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 7, yaitu turun pada malam hari ketika Rasulullah sedang berselimut. Dan di situ setelahnya ada perintah untuk tegakkan malam, sholat. Tujuannya agar apa? Agar Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, dan agar Rasulullah SAW bersiap diri untuk di pagi hari. Karena namanya orang sudah semangat di malam hari beribadah, pagi harinya juga siap. Untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Nah, itu surah Al-Muzammil. Itu adalah perintah pertama Rasul, yaitu untuk tegakkan sholat malam. Waktu itu belum ada sholat 5 waktu, belum ada. Baru ada sholat malam, dan ini kekhususan hanya untuk Nabi, bukan wajib untuk umatnya, bukan. Tapi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan sholat malam, atau kita bilang sholat tahajud. Afwan, bukan surah Al-Muzammil, surat Al-Mudathir, afwan, surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 7, kemudian surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7 yang keduanya. Jadi Al-Mudathir dulu, ya ayyuhal mudathir, kemudian ya ayyuhal muzammil. Ini berentetan, satu hari. Mudathir dulu, kemudian Al-Muzammil. Kemudian setelah itu turun surat Ad-Duha. Ad-Duha ayat 1 sampai selesai. Dan ini Ad-Duha ini adalah perintah juga bagi Rasulullah SAW untuk mendakwahkan kepada orang-orang. Surat Ad-Duha. Nanti bisa baca artinya ayat 1 sampai selesai. Jadi itu urutannya. Yang pertama adalah Al-Alaq, kemudian putus selama 6 bulan, kemudian Al-Mudathir, kemudian hari besoknya lagi Al-Muzammil, kemudian hari besoknya lagi Ad-Duha. Al-Mudathir cuma ayat 1 sampai 7, begitu juga Muzammil ayat 1 sampai 7. Ad-Duha ayat 1 sampai selesai. Sedangkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pertanyaannya mungkin bisa kita tutup dengan pertanyaan ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 17.17. Pertanyaannya, terkadang ada orang bertanya, kenapa Al-Qur'anul Karim tidak sesuai dengan urutan diturunkannya? Kita bilang tadi surah Al-Alaq yang pertama, kita baca dalam Al-Quran dia terakhir juz 30. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terakhir, paling belakang. Padahal yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Kok bisa begitu? Nah, terkadang ada orang bertanya begitu. Padahal kan urutannya itu tidak jelas. Seharusnya halaman pertama Al-Alaq, halaman kedua Al-Mudathir, halaman ketiga Al-Muzammil, halaman keempat Ad-Duha. Kalau ngikutin urutan diturunkannya. Nah, jawabannya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan mana di depan, mana di belakang, mana di tengah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri atas perintah Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ayat kepada Rasul, itu dikasih tahu sama Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ini letakkan di surat ini nomor belakang, ini ayat ini letaknya di surat ini paling depan, ini ayat ini di tengah surat ini, begitu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan Al-Quranul Karim. Nah, itu jawabannya kalau kita bertanya, siapa yang menyusun Al-Quranul Karim ini? Kenapa Al-Fatihah di halaman pertama, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian seterusnya? Sedangkan ayat-ayat yang sering diturunkan pertama kali di masa kenabian Rasul itu kebanyakan adalah juz 30 dan juz 29. Tapi tempatnya di belakang. Kenapa? Nah, jawabannya seperti yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah waktunya 17.20 menit, ya sisa sekitar 20 menit lebih untuk kita iftar berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Atau sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum mashkuran. Tafadhal, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalnya kita memaknai 27 Ramadan itu sebagai turunnya wahyu pertama, itu sebagai ada perkara. Baik. Pertanyaan yang bagus, ahsantum barakallahu fikum. Jadi kisah tentang Lailatul Qadar, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Lailatul Qadar ini, kalau kita mengatakan Al-Quran diturunkan pertama kali, betul, di malam 27 Ramadan. Kalau kita mengatakan Al-Quran diturunkan pertama kali. Adapun permasalahan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar ini banyak sekali datang periwayatan yang sahih dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kebanyakan riwayat yang sering, ya, dan semuanya sahih, banyak riwayatnya dan semuanya sahih. Tapi kalau dikumpulkan antara yang mengatakan 21, 23, kemudian 25 dan seterusnya yang ganjil-ganjil, ya, terutama 27 juga, maka kalau dikumpulkan yang paling banyak periwayatannya yang mengatakan malam 27, yang paling banyak periwayatannya. Bukan berarti yang lain nggak sahih, bukan, yang lain sahih juga. Cuman para ulama ketika hadis sahih itu banyak jumlahnya, mereka akan mengambil hukum kepada yang terbanyak karena sama-sama sahih. Kalau sahih sama doif udah jelas, doif dibuang, kan gitu. Nah, kalau sama-sama sahih nggak mungkin sahih yang lain dibuang, tapi yang diambil yang terbanyak, karena nggak mungkin yang terbanyak itu kalah dengan yang sedikit, kan begitu. Nah, makanya para ulama keseringannya, jumhurnya, kebanyakannya mengatakan malam Lailatul Qadar itu diharapkan di malam 27. Mereka nggak mengatakan pasti, nggak. Mereka mengharapkan karena riwayat yang banyak tadi. Cuman ada juga sebagian ulama yang memang mensahihkan malam 21, malam 23, karena memang riwayat itu sahih dan itu langsung dikatakan kami melihatnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi malam 21. Berarti kalau langsung mengatakan kami melihat, berarti memang terbukti. Nah, di sini para ulama kemudian mengambil jalan tengah, ya. Mereka mengatakan berarti malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah, bahkan di zaman Rasulullah terjadi di beberapa tanggal selain malam 27, ya. Tapi intinya malam Lailatul Qadar itu nggak pernah keluar daripada tanggal ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Nah, itu kesimpulan mereka, jalan tengah. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, kalau begitu jagalah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang paling aman. Cuman kalau kita pengen yang paling banyak, paling kekeh, ya memang ada malam 27. Tapi tadi kita bilang, akhirnya para ulama mengambil kesimpulan jalan tengah. Setelah dicek dan dicek riwayat yang sahih, ya sudah, mereka mengambil kesimpulan berarti Lailatul Qadar bisa terjadi di mana saja, bahkan di zaman Nabi bisa terjadi di beberapa hari, beberapa tanggal, tapi tidak pernah keluar dari namanya tanggal ganjil 10 hari terakhir. Nah, itu dia, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, kalau mau aman, ya jaga malam ganjil 10 hari terakhir. Kalau mau lebih sempurna lagi, 10 terakhir semuanya dijaga. Itu lebih top, lebih kita aman. Lagi pula apa susahnya? Setahun cuma sekali, kan cuma 10 hari. Setahun sekali, 10 hari. Kita nggak tahu bisa ketemu lagi apa enggak. Jadi nggak usah susah. Anggap itu hari terakhir. Kalau seandainya kita nggak ketemu lagi untuk tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Apa-apa, barakallahu fiik. Lailatul Qadar itu berarti sepanjang malam ya, dari mulai masuk maghrib sampai azan subuh. Jadi waktunya bukan kesan, tapi sepanjang malam itu. Apakah seperti mamanya? Yang kedua, jika terjadi perbedaan antara di sini sama di Mekah misalnya, buat penetapan tanggal 1 Ramadannya, sehingga malam ganjilnya kan berbeda. Nah, itu apakah kita yang di sini yang mendapat pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadan sekian, sehingga malam ganjil kita ya malam karena masih malam genap. Nah, itu bagaimana? Baik, barakallahu fikum. Yang namanya Lailah itu yang namanya malam, Lailatul Qadar. Ya berarti malam yang telah ditentukan. Malam itu bermula daripada matahari terbenam sampai waktu fajar terbit. Itu namanya malam. Udah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, ya salamun hatta yatlu'al fajr. Kan begitu? Hatta yatlu'al fajr, sampai terbitnya fajar. Berarti malam hari Lailatul Qadar itu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah tadi, makanya kita bilang, ya, lebih amannya kalau mau sempurna 10 hari terakhir Ramadan dijaga semua. Jadi kan aman, tenang.
Adapun kalau memang kita mau menjaga yang ganjil-ganjil, maka yang ganjil di masa kita yang kita temukan di daerah kita lah. Kalau daerahnya ganjilnya di Indonesia, ya Indonesia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segalanya. Allah bisa aja, ya, mungkin di sana genap, di sini ganjil, di sini Allah berikan di hari ganjilnya di Indonesia, besok di hari ganjilnya Arab Saudi. Allah maha mampu. Makanya kita bilang tadi, lebih aman dan sempurna 10 hari terakhir full dijaga. Lagi pula apa susahnya, kan kita sudah sampaikan bahwasannya cuma 10 hari dan setahun sekali doang. 10 hari, nggak sampai lebih daripada 10 hari. Dan anggap, biar kita gampang, anggap itu hari terakhir. Ya, mana tahu tahun depan nggak ketemu, berarti alhamdulillah inilah yang terakhir, begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal, barakallahu fiik. Karena korban itu muncul setiap tahun atau tidak selalu setiap tahun? Baik. Barakallahu fiik. Jadi Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar setiap tahun, artinya setahun, yaitu di bulan Ramadan, dan terutama di 10 hari terakhir, terutama lagi di malam ganjil. Kalau mau pengen terperinci lagi, yaitu di malam 27. Nah, begitu. Ya. Kalau mau mengkerucut lagi, dia setahun sekali, khususnya di Ramadan. Khususnya di mana lagi? 10 hari terakhir Ramadan. Khususnya di mana lagi? Di hari ganjil-ganjil. Khususnya di mana lagi kalau mau mengkerucut? Di malam 27. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal, barakallahu fiik. Jadi kan melihat tekniknya pada malam berbeda-beda, melihat berarti ada yang bisa dilihat. Nah, kira-kira apa beda gambaran yang melihat semua ada malam itu telah terjadi. Baik, dalam riwayat mereka melihat, ya, tetapi tidak disebutkan ciri-cirinya. Tetapi para ulama ada yang mendapatkan riwayat yang lain, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun ini nggak jadi patokan jaminan, ya, cuman hasil daripada ijtihadnya para ulama tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi kita nggak bisa mengatakan, oh kalau ada ini pasti jaminan. Wah, nggak bisa, ya. Tanda-tandanya yang sering kelihatan, kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama, malam Lailatul Qadar itu, ya, tenang, tidak ada angin yang kencang, kemudian juga tidak terlalu panas. Jadi malam itu sejuk, ya, malam itu sejuk, tidak terlalu panas, juga tidak ada angin yang begitu kencang, tenanglah, senyap gitu, ya. Malamnya malam yang nyaman, yang tenang. Kemudian di pagi harinya, kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, itu ketika matahari akan terbit, ya, ketika akan terbit waktu syuruk, baru mau keluar gitu, itu cahayanya bisa dilihat mata. Dan di dalam lingkaran matahari itu, kan matahari kan kalau keluar begini pelan-pelan, ya kan? Nah, di lingkaran matahari itu ada sinar putihnya, dan itu bisa dilihat mata telanjang ketika dia baru mau nongol begini, ya, bukan ketika sudah di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah udah panas ketika baru nongol, ya. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari itu juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, tidak ada suara seperti anjing-anjing yang menggonggong, kemudian suara-suara yang membisingkan, yang meributkan dan lain-lainnya. Jadi itu tanda-tanda ciri-cirinya, tapi bukan jaminan pasti itu, bukan. Karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya kembali kepada Allah. Yang tahu hanyalah Allah, ya. Karena sengaja Allah tidak menampakkan kapan Lailatul Qadar, biar kita cari. Jadi kalau kita penasaran, dibuat penasaran, nama orang penasaran kan pengen cari. Nah, kalau cari berarti semangat, biar nggak malas. Yang kedua juga hikmahnya kenapa Allah tidak memberitahukan, kata para ulama, ya, agar mereka terus beribadah sampai akhir bulan Ramadan. Karena begini aja jamaah, nggak usah jauh-jauh, ya. Ini yang sekarang aja tidak diberitahukan oleh Allah kapan malam Lailatul Qadar, udah terbukti. Ketika 10 hari terakhir datang, orang udah pada sibuk dunia di pasar semua. Tanah Abang ramai sekarang, sampai dilarang stasiun Tanah Abang. Coba lihat itu belum dikasih tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, tapi orang udah berani lancang begitu.
Belum selesai Ramadan udah sibuk dengan yang lain. Gimana kalau Allah kasih tahu, Lailatul Qadar itu malam 21, ana yakin setelah 21 masjid semua kosong, nggak ada yang sholat. Kosong masjid orang semua. Sibuk kemana? Udah kelar Lailatul Qadar. Udah banyak. Khairun min alfi syahr katanya, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Udah nggak perlu lagi, udah yang lain sisanya biarin aja. Coba lihat deh, nggak dikasih tahu aja kapan itu Qadar udah berani lancang begitu orang. Apalagi dikasih tahu, Allah Maha tahu apa yang lebih baik untuk hambanya. Makanya sengaja Allah bilang, nggak usah kasih tahu. Biarin mereka cari, biar penasaran, biar mereka semangat. Nah begitu. Orang namanya penasaran kan semangat. Penasaran, gimana, pasti dia cari kan gitu. Nah, kalau dia cari berarti semangat. Nah, udah, alhamdulillah itu aja hikmah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Tafadhal, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan beriman. Apakah Waraqah bin Nawfal beriman atau tetap menjadi Nasrani? Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus sekali, jazakumullahu khairan. Jadi disebutkan dalam Siratul Nabawiyah, ketika Waraqah bin Nawfal mengatakan saya akan mengikuti engkau wahai Muhammad, pada saat itu Rasulullah belum memiliki tugas. Artinya baru diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia sudah beriman tapi belum bisa mengikuti karena belum ada tugas. Orang itu mengikuti seseorang kalau sudah ada perintah, kan begitu. Nah, diriwayatkan Waraqah bin Nawfal pada saat itu usianya udah terlalu tua. Ya, karena Khadijah aja waktu itu kan menikah dengan Rasulullah usia 40 tahun. Rasulullah menikahi Khadijah usia 25 tahun dan diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Berarti Khadijah sudah berapa itu? 55 ya. Dan sedangkan Waraqah bin Nawfal lebih tua jauh daripada Khadijah dan mereka ini sepupuan. Berarti lebih tua lagi Waraqah. Nah, selama 6 bulan tadi kita bilang sengaja Allah tidak menurunkan wahyu. 6 bulan lamanya. Tadi alasannya ada dua hikmahnya. Pertama untuk menghilangkan rasa takut pada diri Rasulullah biar aman dulu, biar tenang dulu. Yang kedua, biar Rasulullah rindu. Kalau rindu ketemu senang, kan gitu. Nah, selama 6 bulan itu tidak ada wahyu, meninggallah Waraqah bin Nawfal. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, Waraqah bin Nawfal ini nanti dia di hari kiamat akan dibangkitkan. Dia termasuk orang yang beriman masuk ke dalam surga, tetapi dia hanya sendiri karena dia tidak mengikuti ya nabi-nabi yang sebelumnya. Karena Nabi Isa kan sudah expired di zamannya Waraqah bin Nawfal dan dia dalam proses pengalihan kepada Nabi Muhammad. Cuman belum ada perintah, keburu wafat, ya udah dia akan dibangkitkan sendiri dan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena beriman kepada Allah dan ingin beriman kepada Rasulullah tapi kedaluan kepada wafatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang jam 17.33 waktu kita tinggal sedikit lagi untuk berbuka. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.